SMA PGRI 1 Palembang memaparkan program kelas digital untuk anak peserta didik baru dan serah terima dari orang tua kepada pihak sekolah, Kamis 17 Juli 2025. Acara ini langsung dihadiri oleh Kepala SMA PGRI 1 Palembang, didampingi oleh para wakil Kepala SMA PGRI 1 Palembang, orang tua siswa kelas 10 dan siswa-siswi peserta didik baru kelas 10, dan juga langsung pemaparan kelas digital. Peserta didik baru SMA PGRI 1 Palembang. Dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Hidayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yatina Allahumma barik majida. Kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf kepegawaian beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dan anak-anak peserta didik baru yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul di acara serah terima peserta didik baru. Ya, semoga kita ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kebaikan. Tidak lupa salawat dan salam kita silahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diperkenankan untuk berada di sini untuk mewakili semua wali murid. Hari ini izinkan kami untuk mengucapkan selamat berjumpa dan salam kenal kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya. Dan selamat datang untuk siswa-siswi peserta didik yang baru SMA PGRI 1 Palembang. Beberapa hari ini kami melihat anak-anak mengikuti kegiatan MPLS. MPLS ini adalah momen yang sangat penting bagi siswa baru untuk mengenal lebih dekat tentang sekolah, mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, dan berkenalan dengan teman-teman yang baru. Jadi kami harap dengan kegiatan ini, ya, anak-anak siswa-siswi diharapkan merasa nyaman, senang, bahagia, dan dapat termotivasi untuk belajar di sekolah kita ini. Dan kami juga sebagai orang tua ingin menitipkan harapan besar kepada Bapak Ibu Guru untuk membimbing, mendidik dan mengajari putra-putri kami
berkarakter baik, berakhlak mulia, ya, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan yang jelas. Dan kami juga orang tua ingin mengajak semua siswa-siswi untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan ini, ya, agar siswa-siswi menjadi kreatif, aktif, dan mandiri serta menyenangkan. Karena sekolah adalah tempat untuk belajar, bertumbuh kembang, meraih cita-cita dan meraih mimpi dan menggapai cita-cita. Demikianlah kami. Akhir kata saya cukupkan sampai di sini. Semoga kerjasama antara sekolah dan wali murid atau orang tua terus dapat terjalin demi untuk kelancaran dan kemudahan serta kesuksesan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat rekan-rekan wakil yang hadir pada hari ini, juga Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 10 tahun ajaran 2025-2026 beserta perwakilan siswa anak-anak didik kami yang selalu kami banggakan. Sebagian ada di ruangan ini, sebagian mereka ada di ruangan belakang, lagi ada aksi nyata penanaman bunga, ya, berhubungan dengan sekolah Yogyakarta. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini dengan cuaca yang cukup panas, walaupun kami pihak sekolah menyiapkan blower 5, tetapi memang matahari lagi tidak bersahabat. Biasanya mendung, hari ini cukup terang. Kita selalu diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dapat bersilaturahmi di ruangan kelas baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat terkirim salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah selalu menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu orang tua siswa sekalian, sebelum saya menjawab atau melakukan sambutan ini, izinkan saya, mungkin tadi Ibu yang mewakili dari orang tua Satria mungkin agak lupa menyerahkan anaknya ke pihak sekolah, tapi tidak apa-apa Bu ya, nanti kami langsung terima ya Pak Sudari. Terima kasih Bu ya. Jadi di sini kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Wali kelas 10 yang baru. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk menitipkan anak-anaknya dididik di sekolah ini. Sekolah kita ini merupakan sekolah PGRI nomor 1 di
sekolah kita ini bukan sekolah pribadi, tapi sekolah Yayasan Nasional yang selalu diawasi baik dari yayasan maupun dari dinas pendidikan, ya. Jadi kami selama 4 tahun sekali, kalau bagus dapat lanjut, kalau tidak bagus 1 tahun berhenti jadi kepala sekolah. Jadi itu Bapak Ibunya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan bahwasanya orang tua yang kami terima ini adalah anak-anak tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-50. Jadi nanti sudah 47 yang sudah tamat, 47 angkatan yang sudah tamat dari sekolah kita. Karena sekolah ini berdiri tahun 75, ya. Nah, tetapi di sini saya ingin menjelaskan di pelingkup perjalanan proses pembelajaran di SMA PGRI 1 Palembang dengan harapan agar Bapak Ibu dapat mengetahui dan memahami apa saja yang ada di program di SMA PGRI 1 Palembang. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya bertugas di sini baru sekitar 10 bulan. Jadi baru Bapak Ibu, belum 1 tahun, ya. Saya bertugas di sini baru 10 bulan September, kalau nggak salah saya baru masuk ke sini. Dihitung dengan Juli ini baru 10 bulan. Saya mutasi dari daerah SMA PGRI Lumbang Kabupaten Muara ini. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang di sini ada profesinya guru atau kepala sekolah atau yang di swasta, biasanya reward yang diberikan oleh pihak yayasan atau pemerintah itu dari dusun pindah ke kota, mungkin prestasinya seperti apa. Bapak Ibu mungkin tahu, ya. Jadi itu harapan kami Bapak Ibu tidak gampang untuk melakukan seperti misalnya ada kegiatan siswa kami bermasalah, ada siswa kami yang melanggar aturan, melanggar kegiatan yang ditetapkan di sekolah ini. Bapak Ibu jangan, kalau dulu kan mungkin kalau ada masalah langsung lapor polisi, cuman kita yang tahu lapor polisi itu. Tapi sekarang dengan hitungan detik Bapak Ibu, tadi seperti ada tarian atau Bapak Ibu merekam hitungan detik, 2 detik langsung viral. Nah ini kami sebagai pihak guru ini takut sekali melakukan hal-hal yang memang bisa membuat nama baik sekolah kita tercela atau tidak baik di mata masyarakat. Selalu kami jaga, kalau memang ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan bersama, Bapak Ibu mungkin bisa berunding dengan pihak sekolah, ya. Tidak ada sesuatu masalah yang tidak diselesaikan. Jadi tujuan kami memanggil Bapak Ibu di sini agar Bapak Ibu sekalian berkenalan, dan juga ada di juknis MPLS. Kalau hari pertama itu tugas ayah yang mengantar, dan tidak semua ayah bisa mengantar ke sekolah, tapi hari ini kami mengundang juga ada ayah dan ada ibu yang hadir di sini yang menyerahkan kepada pihak sekolah. Di sini hari ini adalah acara serah terima peserta didik baru dari orang tua ke pihak sekolah. Ini adalah agenda terbaru dari sekolah kami. Jadi nanti 3 tahun ke depan Bapak Ibu akan kami serahkan ke Bapak Ibu lagi. Hari ini Bapak Ibu menyerahkan ke kami, nanti kelas 12 dia lulus, kami lagi menyerahkan ke Ibu, selesai tugas kami. Nah sekarang Bapak Ibu menyerahkan dengan kami. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, memang sekolah SMA ini banyak berada di lingkungan sekolah kita, termasuk swasta dan beberapa. Tapi alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menitipkan anaknya untuk bersekolah di SMA ini. Saya berharap kita bisa berkolaborasi, bisa saling memberikan
dari pemberdayaan perempuan dan anak, besok masih ada sekalian tes akhir selama mengikuti MPLS, literasi dan numerasi melalui HP ya. Jadi dari 245 anak yang diterima di sini, ada 3 yang tidak punya HP, nanti bisa dikirimkan HP guru atau HP sekolah. Ya ada 3. Jadi kami pakai basis komputer atau HP gawai anak, tidak menggunakan basis kertas. Karena besok seluruh sekolah juga yang melaksanakan MPLS selama 5 hari itu ada tes literasi dan numerasi. Nah dari situ kami akan menilai keseharian anak-anak kami dalam mengikuti MPLS, dan juga hasil akhirnya nanti akan kami umumkan siapa yang nilainya tertinggi, siapa yang aktif di hari Senin pada saat upacara bendera di hari Senin tadi. Kalau misalnya tidak ada tes literasi dan numerasi, mungkin hari ini sudah kami umumkan Bapak Ibu. Tetapi ada dari dinas itu ada tes literasi dan numerasi. Selama beberapa bulan saya berada di sekolah ini, banyak hal yang harus dibenahi dari administrasi, SDM, sarana prasarana dan keindahan sekolah ini. Tujuan saya semua ini agar anak-anak Bapak Ibu yang dititipkan belajar di sini menjadi lebih nyaman, senang dan menyenangkan, sehingga anak kita belajar lebih fokus untuk mengikuti proses belajar mengajar di SMA PGRI 1 Palembang. Selain saya terus berbenah, saya membuat program baru di SMA PGRI 1 Palembang ini. Mungkin ini adalah program pertama yang ada di SMA swasta di Kota Palembang, yaitu yang pertama program Life Skill. Program Life Skill ini timbul buat pikiran saya tentang life skill. Itu saya sudah sampaikan dengan orang tua siswa kelas 12 tahun kemarin. Karena tamatan SMA kita ini tidak seluruhnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ada yang mau bekerja, ada yang harus life skill itu kecakapan hidup. Jadi program yang dibuka di sini yaitu tentang kelistrikan, khususnya penerangan, MUA atau tata rias wajah. Nah, ini sasarannya Bapak Ibu untuk kelas 12 dulu. Karena baru kemarin sudah didata untuk listrik sudah ada 1 kelas, untuk MUA sudah ada 2 kelas, pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Minggu. Jadi life skill ini adalah bertujuan untuk membekali siswa-siswi kami yang memiliki kompetensi, keahlian sehingga siswa tamat tidak kuliah dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, untuk pertama life skill ini diterapkan pada kelas 12. Dahulu karena kelas 12 ini akan lebih tamat duluan dan proses belajar mereka efektifnya hanya 6 sampai 7 bulan karena Maret sudah akan meninggalkan sekolah ini. Program life skill ini saya laksanakan ya tadi di sela-sela listrik unsur penerangan. Jadi anak-anak yang ikut nanti memang gurunya dari teknik listrik, elektro, ambil dari guru SMK. Nah, kalau untuk MUA memang guru yang penata rias ya, mungkin ya, tapi rata-rata itu S1 yang diambil karena kita mau ngejar bantuan itu dicari memang yang vokasi. Katakanlah kalau SMA, kalau kuliah itu program vokasi kalau gitu. Jadi kita buka program vokasi khusus listrik penerangan, gurunya memang S1 dari elektro, kemudian MUA juga memang S1 juga, tapi bukan basic tata rias, guru seni kalau nggak salah, yang biasa ngurusi anak-anak untuk nari, untuk nyanyi, mungkin tampil seperti itu. Kemudian program life skill ini akan kami lanjutkan ke depan. Kalau memang berhasil akan ditambah dengan program life skill menjahit. Nah, karena lokal kita ini masih terbatas, tidak bisa nyimpen mesin jahit dan tempat nyimpennya harus ruangan pakai trali takut hilang. Tidak mungkin penjaga sekolah nak tidur di ruangan itu kan, dia punya keluarga. Jadi kita mau menyiapkan ruangannya dulu. Tahun depan mungkin akan kami buka program menjahit. Jadi untuk tahun ini ada 2 dulu. Itu program yang pertama. Program yang
yaitu program kelas digital. Kelas digital nanti ada pihak dari Kuiper, yaitu yang akan menjelaskan secara tuntas kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, jangan pulang dulu, nanti kami mengungkapkan ada salah satunya program digital. Sarananya sekolah menyiapkan ruangan ber-AC dan infokus, kemudian kelas audio. Belajarnya semua memakai online. Nah, tentunya Kuiper memberikan aplikasi ini dengan biaya, Bapak Ibu. Makanya kelas yang akan kami buka sekarang itu satu kelas dulu. Ada orang 8 yang sudah mendaftar sebelum kami sosialisasi. Waktu itu sudah 8 orang yang mendaftar. Jadi itu kelasnya di sebelah sini. Rencananya kalau memang Bapak Ibu berminat jadi 2 kelas, kelasnya nanti dipindah ke atas. Yang jelas sekolah menyiapkan fasilitas kelas ber-AC, infokus, kemudian ada beberapa Chromebook 15 bagi itu yang tidak mempunyai laptop atau dan lain sebagainya. Itu bisa nanti belajarnya semua online, tidak pakai kertas. Satu kelas itu kami membuka kelas unggulan mungkin Oktober atau ya Oktober lah katakanlah pertengahan, karena kami kalau satu kelas kami sudah menyiapkan ruangan AC yang di sebelah, tapi kalau 2 kelas mungkin kami perlu menyiapkan AC lagi ya Pak Ismail, ya seperti itu. Itu untuk program yang kedua. Nanti itu yang akan menyampaikan ada tim Kuiper langsung, biayanya bagaimana semuanya. Tapi Bapak Ibu yang 245 ini boleh mendengarkan semua. Kami tidak memaksa, itu program sekolah. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu berminat ada biayanya tambahan dari SPP yang 100.000, itu ada tambahan lagi karena untuk pemeliharaan AC dan ruangan kelas itu, kemudian untuk membayar aplikasi Kuiper tadi. Nah, tapi yang lebih pas menjelaskannya mungkin nanti waktu dulu dengan tim Kuiper. Itu Bapak Ibu program kedua khusus untuk anak kelas 10 yang baru ini. Ya, karena kami kalau nggak salah di Palembang baru ada program ini, kelas digital ini baru SMA Sumatera Selatan, SMA Kumbang, Ignatius, ya, Saverius. Nah, PGRI baru hitung, ya ya. Kalau Bapak Ibu mendukung, kalau kira-kira cuma 20, nggak jadi, karena paling sedikit satu kelas jumlahnya 36. Operasionalnya nggak jalan kalau dia cuma berjumlah 20 nantinya. Program yang ketiga yaitu kita ada program beasiswa di sekolah kita. Beasiswa yang dari Dapodi dapat PIP, hari ini ada dapatnya. Sekitar 28 anak yang sudah dapat, yang sekarang lagi ngurus ke BNI untuk dapat kelas 12 sekitar 800, kelas 10 9. Oh ya, kelas 10 11 yang naik ini dapat 1.800, kelas 12 yang sudah tamat dapat 900. Jadi yang tamat kemarin masih tanda tangan saya, memang mereka sebagai siswa SMA PGRI 1 Palembang, ya. Itu kami daftarkan Bapak Ibu. Apalagi yang yatim piatu itu otomatis biasanya, yang yatim piatu. Kakak ibu itu, kakak yang ibu kirim nanti ijazah SMP dilengkapi, itu harus Bapak Ibu lengkapi kakak dengan ijazah SMP. Ya, itu harus ibu cek ya, antara kakak dengan ijazah SMP namanya harus sama. Kalau beda, cepet-cepet dibenerin ke Dukcapil. Karena ganti kakak, bukan ganti ijazah ya, ganti kakak. Sesuaikan dengan nama yang ada di ijazah SMP. Nanti tamat itu ijazah kita ini sudah ijazah. Sekolah tidak dinas tidak lagi mengirimkan data, tetapi pihak pemerintah pusat yang sudah memberikan nomor ijazah untuk menghindari ijazah palsu. Ya, jadi nanti pada saat TU mengumumkan anak-anak siswa baru ngumpul ijazah sama kakak, Bapak Ibu cek dulu, jangan namanya Dela di ijazah D01 di
bebas SPP 4 bulan. Juara umum 3 bebas SPP 2 bulan. Bukan hanya akademik, tetapi juga non akademik. Misal anak bapak ibu ikut paduan suara tadi, berarti individu, dia menang di tingkat provinsi, berarti bebas 1 bulan. Grup, kalau di daerah itu 2 bulan. Jadi misal dia menang taekwondo itu tingkat provinsi, beda lagi kalau di tingkat nasional, nambah lagi SPP-nya. Itu sudah. Jadi anak-anak di sini yang belajar di sini dihargai baik prestasi akademik maupun non akademik. Nah, jadi itu Bapak Ibunya program yang ada di sekolah kami. Tentunya kelas digital tadi diharapkan nantinya anak-anak kita mampu mengikuti perkembangan IT. Bahwasannya saat ini perkembangan IT itu luar biasa, ya Bapak Ibu, luar biasa pesatnya. Jadi kalau anak yang apa kelebihan anak-anak yang ikut kelas digital tadi, mungkin tim Flipper yang akan menjelaskannya. Harapan lainnya anak-anak kita ini lebih banyak masuk ke perguruan tinggi, karena di dunia kerja maupun di dunia pekerjaan yang lain, mau kerja di Indomaret, mau kerja di mana saja, IT itu tetap nomor 1, harus bisa, ya. Jadi kan kita lahiran tahun 70 gaptek ya, megang kiri dan bingung ya. Nah, kalau misalnya download saja bingung. Nah, walaupun saya kepala sekolah sudah 2 kali S2 masih juga gaptek, karena perkembangan teknologi ini kalau tidak diikuti kita ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tadi program-program yang sampaikan ke Bapak Ibu sebagai wali siswa kelas 10. Saya juga berpesan kepada anak-anak kelas 10, belajar penuh semangat dan jangan selalu mengeluh. Walaupun keadaan orang tua kita tidak mampu, ekonomi itu bukan jadi penghalang untuk maju, karena yang bisa memberantas kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Walaupun orang tua kita tidak mampu, tapi kita harus berjuang untuk memberantas kemiskinan itu dengan sekolah. Apalagi pemerintah sekarang sudah mensupport dari mata
Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.